Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Sudah siapkah kalian belajar fikih hari ini? Yuk siapkan buku tulisnya. Jangan lupa berdoa ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini alhamdulillah pagi hari ini cerah. Kita mulai pembelajaran fikih kita pada hari ini dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kepemilikan. Coba Anda lihat di sebelah kiri Ibu. Nah, Ibu ada menjelaskan poin-poin tentang kepemilikan itu sendiri. Itu ada mapping-nya. Yang pertama itu adalah kepemilikan itu sendiri. Yang kedua itu adalah kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan utuh terbagi menjadi 4 sebab. Nanti Ibu jelaskan di dalam mapping udah ada. Kepemilikan tidak utuh ada 2, yaitu kepemilikan barangnya saja ataupun kepemilikan manfaatnya saja. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan dulu. Di slide selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 50 dan artinya. Silahkan Anda ikut membaca ya. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Oke, setelah membaca Al-Quran, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kepemilikan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk, ada yang tahu apa itu kepemilikan? Ibu jelaskan ya. Nah, kepemilikan itu adalah hak atau barang, hak atas barang secara syariat dan legal, baik itu dari barangnya sendiri ataupun dari manfaatnya sendiri. Nah, misalnya gimana? Misalnya ada Ananda A, dia punya pena. Nah, dan kepunyaan pena dari Ananda A ini pasti ada sebabnya. Apakah dia melalui transaksi jual beli ataukah dia meminjam dari temannya? Nah, itu akan termasuk dalam bagian-bagian dari kepemilikan itu sendiri. Oke. Selanjutnya itu adalah kenapa Ibu dulu ya? Kenapa Ibu suruh baca soal zakat tadi? Nah, di dalam sana itu menjelaskan tentang kepemilikan itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah tentang pengertian dari kepemilikan utuh. Kita bahas dulu kepemilikan itu utuh itu ada berapa dan sebab-sebabnya apa, kenapa dia bisa dibilang kepemilikan utuh, kenapa dia bisa dibilang kepemilikan tidak utuh. Nah, kepemilikan utuh itu gimana sih? Kepemilikan utuh itu adalah kepemilikan yang baik atas barangnya atau atas manfaatnya, ia memiliki keduanya. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya pena ini kan Ananda punya pena, Ananda punya alat tulis di rumah. Nah, kepunyaan Ananda itu harus punya atas pena itu sendiri, itu kepunyaan secara utuh karena itu menjadi hak Ananda. Kenapa bisa menjadi hak Ananda? Ada mungkin dia itu dengan
ada yang transaksi atau bergantian hak milik. Misalnya tadinya punya si A, terus si A kasih ke si B. Nah, itu bergantian hak milik, tapi kepemilikannya bisa saja secara utuh gitu. Kenapa bisa begitu, Bu? Kenapa bilang utuh? Karena ia mendapatkan manfaat di dalamnya dan juga ia mendapatkan barangnya itu sendiri. Maksudnya gimana? Pena itu kan kita menulis. Nah, menulis itu tuh kita bisa ngerjain tugas, bisa ngerjain PR dan sebagainya. Nah, dari itu kita bisa berarti pena itu bermanfaat bagi kita. Nah, barangnya apa? Barangnya itu pena itu sendiri gitu. Nah, terus itu contohnya ya. Ananda ntar boleh mencontohkan nanti ibu di akhir pembelajaran ibu akan membagikan soal di WA group tentang misalnya ibu ngasih pertanyaan bagaimana menurut Ananda kepemilikan motor itu dan bagaimana contohnya seperti itu kan. Oke, selanjutnya itu adalah sebab-sebab kepemilikan itu sendiri. Itu yang pertama adalah istilah al-mubah. Istilah al-mubah itu apa sih? Sesuatu yang belum dimiliki orang lain ataupun yang belum dikerjai oleh orang lain, belum hak orang lain, belum adanya sertifikat tanah kah atau apa. Misalnya seperti apa? Kepemilikan yang belum dimiliki orang lain ini gimana sih, Bu? Misalnya saja ikan, apa sih hutan yang belum pernah dibuka oleh orang lain, misalnya dia hutan yang lebar gitu dan juga nggak ada yang punyanya, nggak ada juga, bukan punya pemerintah, bukan hak pribadi, dan kita menemukan pertama gitu, kita yang menemukannya, kita yang mendapatkannya, itu bisa jadi hak milik kita karena belum dimiliki oleh orang lain gitu. Misalnya saja contohnya, kalau misalnya harta yang tidak dimiliki orang lain ini adalah lautan. Karena lautan tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Tidak ada yang bisa mengaku-ngaku bahwasanya lautan itu milik si A, si B, si C, si D gitu. Sama kayak ikan di lautan. Ikan di lautan semuanya berhak mengambilnya. Semuanya berhak untuk memiliki ikan itu sendiri gitu. Karena kenapa? Ikan di laut itu hak bersama. Enggak ada yang punya. Itu adalah punya Allah gitu. Nah, yang kedua itu adalah barang itu milik ingin kita miliki. Misalnya kayak kita ke laut gitu, kita ke tengah laut. Terus di tengah laut itu kita mau nangkap ikan karena kita lapar belum makan gitu, boleh gitu, boleh kita ambilnya. Bisa jadi itu kepemilikan untuk kita karena ikan di lautan bukan punya siapa-siapa, bukan punya negara manapun, karena ikan di lautan itu punya Allah. Itu contohnya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah al-uqud. Nah, al-uqud ini apa? Adanya transaksi ataupun adanya akad dalamnya. Nah, misalnya seperti apa, Bu? Misalnya tadi pena, Ibu tadi kan membahas pena ya. Pena itu misalnya kayak si A, dia punya pena. Nah, dia dapetin penanya dari mana? Dia beli nih sama om yang ada di pasar atau sama om yang ada di warung. Dia beli pena, beli pena. Nah, berpindah kepemilikannya dengan adanya transaksi, dengan adanya jual beli itu sendiri ya gitu. Yang ketiga itu adalah berganti. Nah, berganti di sini gimana sih, Bu? Nah, berganti di sini itu seperti misalnya dibagi menjadi dua, yaitu ganti rugi dan warisan. Nah, warisan ini gimana? Jelas kalau warisan itu di dalamnya misalnya orang tua memberikan tanah kepada anaknya, orang tua memberikan mobil kepada anaknya, orang tua memberikan sebidang sawah kepada anaknya. Nah, itu warisan gitu kan, diwariskan. Nah, kalau ganti rugi gimana? Ganti rugi misalnya Ananda merusak sepeda teman Ananda, terus Ananda harus menggantinya dengan sepeda yang baru ataukah dengan uang, tergantung kesepakatan. Kita ganti rugi. Misalnya ada lagi contohnya, Ananda minjem pulpen teman Ananda, kan Ananda minjem pulpen teman Ananda nih, terus pulpennya habis atau pulpennya rusak atau pulpennya mengalami kecacatan. Nah, itu Ananda harus ganti rugi gitu, karena Ananda bertanggung jawab dalam meminjamnya gitu. Kalau misalnya ganti rugi, misalnya kayak banyak tuh contoh-contoh di dalam masyarakat, Ananda juga sedang mengalami tentang hal-hal ganti rugi seperti itu. Yang terakhir itu poin keempat, yaitu tawalul
min al mamluk. Nah, itu apa sih? Itu adalah kepemilikan atas barang dari hasil yang kita miliki. Misalnya saja contohnya, kita punya kambing, atau di rumah Ananda ada kambing, atau ada sapi, ada domba kah, nah atau ada ayam kah gitu kan, bebek. Nah, itu ayam itu, telur bebek itu, anak dari sapi, anak dari kambing, itu hak kita gitu, karena hasil dari apa yang kita punya gitu, ngerti? Nah, gitu. Misalnya kayak ayam ini satu nih, dua lah, sepasang ya, ayam sepasang, terus bertelur ayam ini. Nah, telur dari ayamnya ini ataupun anak dari ayam ini, itu punya kita gitu, bukan hak orang lain, karena dia hasil dari kepemilikan yang kita punya gitu. Oke, sampai sini paham? Oke, poin selanjutnya, nanti main-main lagi. Poin selanjutnya itu adalah kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan tidak utuh itu terbagi menjadi dua saja. Yang pertama itu adalah kepemilikan atas barangnya saja. Yang kedua adalah kepemilikan atas manfaatnya saja. Nah, kepemilikan tidak utuh ini kenapa, Bu? Kok bisa dia bilang kepemilikan tidak utuh? Sedangkan kalau kepemilikan utuh dia mempunyai barangnya, manfaatnya. Kok kepemilikan utuh itu gimana gitu? Nah, kepemilikan tidak utuh itu gimana? Kepemilikan tidak utuh itu kepemilikan yang di mana di dalamnya hanya mendapatkan barangnya saja atau mendapatkan manfaatnya saja. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dalam sebuah video tentang contoh kepemilikan tidak utuh itu sendiri. Silahkan Anda tonton dulu video tentang kepemilikan tidak utuh itu sendiri. Seperti contoh berikut. Si A berwasiat kepada si B untuk menempati rumah si A selama si B masih hidup. Jika si A meninggal, maka kepemilikan rumah berpindah kepada ahli waris si A dengan sistem warisan. Sedangkan manfaat rumah adalah milik si B selama si B masih hidup dengan sistem wasiat. Jika si B meninggal, maka kepemilikan rumah baik barang dan manfaatnya kembali kepada ahli waris si A. Sehingga kepemilikan ahli waris si A terhadap rumah setelah si B meninggal menjadi kepemilikan utuh, yakni kepemilikan terhadap barang sekaligus manfaatnya. Sedangkan selama si B masih hidup, kepemilikan ahli waris si A terhadap rumah adalah kepemilikan tidak utuh. Karena kepemilikan mereka hanya kepemilikan terhadap barangnya saja, yang berkonsekuensi tidak boleh memanfaatkan rumah selama si B masih hidup. Dalam kasus ini, ahli waris si A hanya memiliki kepemilikan barang selama si B masih hidup. Sedangkan kepemilikan manfaatnya dimiliki oleh si B selama si B masih hidup. Setelah Anda menonton video itu, Anda pasti mengerti kalau kepemilikan atas barangnya itu seperti apa. Dia hanya punya barang, tapi dia tidak mempunyai manfaatnya. Ibu contohkan lagi, tadi kan ada contohnya di video, tapi Ibu contohkan. Misalnya saja, Ibu punya ruko, amin. Ibu punya ruko, nah di ruko itu Ibu menyewakan ruko itu kepada Ananda A. Nah, Ananda A ini mendapatkan manfaatnya gitu, dan ibu dapat barangnya aja, tapi ibu nggak punya manfaatnya, itu tidak utuh di ibu gitu. Tapi utuhnya tapi manfaatnya di si A gitu, kayak gitu. Jadi hanya sepihak saja gitu. Tidak keduanya memiliki atas barang yang ia punya gitu kan. Makanya dia bilang kepemilikan tidak utuh karena salah satunya saja gitu, tidak keduanya gitu. Oke? Nah, selanjutnya itu adalah kepemilikan barang. Selanjutnya itu kepemilikan manfaat. Nah, kepemilikan manfaat ini dia punya manfaatnya aja, tapi dia nggak punya barangnya gitu. Misalnya kayak ibu tadi kan punya rukonya gitu kan. Nah, tapi manfaatnya itu dengan orang lain gitu. Ibu sewakan gitu kan. Nah, dia pakai hukum persewaan gitu. Dia menggunakan tahap-tahap persewaan. Adapun macam-macam dari kepemilikan manfaat itu sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah kepemilikan atas pinjam-meminjam, persewaan, wakaf, dan wasiat. Nah, Ibu
Ibu jelasin dulu satu, yaitu tentang pinjam meminjam terlebih dahulu. Nah, gimana sih Bu transaksi pinjam meminjam dalam pemilikan manfaat itu? Misalnya saja si A pinjam pena sama si B. Si A nih nggak punya barangnya, tapi si B punya barangnya. Nah, si B minjamin ke si A ini penanya. Nah, pena itu kan punya si A. Nah, tapi dipinjam ke si B untuk si B nulis tugas kah, untuk si B nulis ujian kah. Nah, manfaatnya dapat si B, tapi si A nggak dapat manfaatnya karena dia hanya mempunyai barangnya saja gitu. Manfaatnya di B gitu, karena B menggunakannya untuk menulis gitu, bermanfaat untuk diri dia. Itu selanjutnya itu adalah transaksi sewa menyewa. Nah, tadi Ibu singgung di awal gimana sih transaksi sewa menyewa. Misalnya Ibu ada bangunan. Nah, bangunan Ibu ini punya Ibu kan, tetapi ada Bapak Budi lah ya. Bapak Budi ini memberikan Ibu kayak dia mau menyewa bangunan Ibu untuk membangun sebuah restoran gitu. Nah, manfaatnya di Bapak Budi ada, dia bisa berjualan, dia bisa berpenghasilan, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan ibu hanya punya barangnya saja. Tapi di persewaan ini ada perjanjian-perjanjian yang harus dilengkapi, misalnya saja adanya kesepakatan dalam pembayaran ataupun jangka waktu dan sebagainya. Selanjutnya itu wakaf. Nah, kalau wakaf ini gimana? Wakaf ini kan kita memberikan kepada orang lain atas harta kita gitu kan, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama gitu, untuk misalnya bangun masjid dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah wasiat. Nah, wasiat ini gimana? Misalnya Bapak Budi sama Bapak Ahmad, dia berteman gitu. Nah, Bapak Budi ini banyak rumahnya gitu. Nah, Bapak Budi mewasiatkan kepada Bapak Ahmad, silahkan tinggal di rumah saya sampai Anda meninggal gitu, sampai Anda memiliki anak misalnya gitu. Nah, selama wasiat itu disampaikan gitu kan. Nah, Bapak Ahmad ini boleh tinggal di sana sampai ia memiliki anak baru ia pindah gitu. Nah, itu manfaatnya saja kan gitu. Sedangkan hartanya tetap sama Bapak Budi, rumah itu tetap sama Bapak Budi itu sendiri. Oke? Selanjutnya itu adalah hak pemanfaatan barang. Silahkan tonton video yang Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Lalu apa ya yang menyebabkan selesainya hak pemanfaatan barang? Selesainya hak pemanfaatan barang itu ada 3. Yang pertama yaitu habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi, seperti transaksi persewaan barang dengan batas waktu 1 bulan, maka setelah 1 bulan pihak penyewa tidak berhak memanfaatkan barang sewaannya lagi, karena hak pemanfaatannya telah selesai. Yang kedua yaitu rusaknya barang, seperti barang sewaan atau barang pinjaman yang rusak dalam pertengahan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah meninggalnya pemilik barang. Artinya, jika pemilik barang meninggal, maka hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai. Hal ini berlaku jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi iarah atau pinjam-meminjam. Karena transaksi iarah ini termasuk akad jais atau transaksi yang tidak mengikat. Berbeda halnya dengan transaksi ijarah, maka hak pemanfaatan barang tidak dinyatakan selesai walaupun pemilik barang meninggal. Karena transaksi ijarah ini termasuk akad lazim atau transaksi yang mengikat. Setelah Anda sudah menonton video tentang hak pemanfaatan barang ini ya. Apabila pasti Ananda sudah paham dengan apa itu hak pemilikan barangnya, apa itu pemilikan utuhnya atau tidak utuhnya, sebab-sebabnya, macam-macamnya, dan pengertian dari kepemilikan itu sendiri. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada sesuatu hal yang kayak perlu dipertanyakan kepada Ibu, silakan chat Ibu di grup WA. Kita punya grup WA kan? Nah,
silahkan jangan lupa juga absen di link komentar, nanti ibu catat kalau misalnya anak-anak siapa yang masuk ataupun yang nggak masuk gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati anak-anak, karena pembelajaran kita hanya secara online saja. Baiklah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.